Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First, let me introduce myself. My name is Berta Dinda. I am student at Teknokrat Indonesia University with ID study number 2541190. Okay, in this video, I will be explain about speech atau pidato. Benar, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pidato dalam mata kuliah komunikasi bisnis. Dalam dunia bisnis, kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting teman-teman. Karena tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat mempengaruhi orang lain, membangun kepercayaan, dan memperkuat cita-cita perusahaan. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas mulai dari pengertian speech, tujuan, jenis-jenis, hingga peran speech dalam dunia bisnis. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pengertian speech. Sebenarnya, speech itu seperti apa aja sih? Jadi, speech atau pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan oleh seseorang di depan audiens. Dalam konteks bisnis, speech biasanya digunakan untuk menyampaikan ide, informasi, atau pesan penting kepada masyarakat, klien, atau karyawan. Nah, speech tidak hanya sekadar berbicara, tapi juga harus memiliki tujuan yang jelas, seperti untuk menginformasikan, meyakinkan, atau bahkan menginspirasi audiens untuk membeli sebuah barang yang kita promosikan. Nah, contohnya adalah seorang CEO yang menyampaikan visi perusahaan kepada karyawannya, atau seorang marketing yang mempresentasikan produk kepada calon pembelinya. Teman-teman, tujuan dari speech ini antara lain adalah yang pertama, untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada audiens. Yang kedua adalah untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain agar menerima ide atau produk yang disampaikan. Selain itu, speech ini juga bertujuan untuk membangun citra atau branding baik itu individu ataupun perusahaan. Dan yang terakhir teman-teman, speech juga bisa digunakan untuk memberikan motivasi, saran, atau inspirasi kepada audiens. Nah, dari tujuan ini sudah jelaskan sebenarnya seberapa penting kita untuk mempelajari cara berbicara di depan umum atau cara kita menyampaikan suatu pesan dan yang lainnya. Tapi, ada beberapa jenis-jenis speech, teman-teman. Nah, dalam komunikasi bisnis, speech terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah informative speech, yaitu pidato yang bertujuan memberikan informasi. Yang kedua adalah persuasive speech, yaitu pidato yang bertujuan untuk meyakinkan audiens agar melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah entertaining speech, yaitu pidato yang bersifat menghibur. Dan yang terakhir adalah special occasion speech, yaitu pidato yang disampaikan pada acara khusus seperti peresmian, perayaan, atau seminar. Nah, jangan salah ya. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menempatkan di mana nih kita harus memilih jenis speech yang mana untuk dibicarakan di suatu acara. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai di acara ulang tahun atau acara-acara yang non formal kita menggunakan speech atau pidato yang terlalu formal. Nanti nggak masuk. Maka dari itu pentingnya kita untuk mempelajari speech dalam mata kuliah pengantar komunikasi bisnis. Nah, ciri-ciri speech yang baik. Ada beberapa ciri-ciri speech yang baik loh teman-teman. Speech yang baik memiliki beberapa ciri. Yang pertama, harus jelas dan terstruktur agar audiens mudah memahami isi pesan. Gak bisa nih kita lagi speech terus dari pembukaan tiba-tiba ke salam penutup, habis itu ke isi. Nah, maka dari itu saat kita ingin membacakan pidato atau saat ingin kita berbicara di depan umum, kita harus sudah membuat strukturnya seperti dari pembukaan, salam, selanjutnya isi, penutup, dan lain-lain. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana namun mudah dipahami.
Kita nggak perlu tuh pakai bahasa-bahasa yang gaul atau bahasa-bahasa yang mungkin belum banyak orang tahu gitu biar terlihat keren. Kita hanya perlu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dan yang ketiga yaitu pembicara harus terlihat percaya diri saat menyampaikan materi. Kita nggak boleh saat sedang melakukan speech atau pidato di depan atau berbicara di depan banyak orang terus kita kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus melatih kepercayaan diri agar saat kita berbicara di depan orang lain memperhatikan kita. Dan yang keempat, speech harus disesuaikan dengan audiens yang mendengarkan. Contoh, saat di acara ulang tahun anak-anak atau yang masih kecil, kita menyesuaikan. Gak bisa nih kita saat sedang berada di depan anak-anak kita menggunakan bahasa yang terlalu baku atau bahasa yang terlalu berat yang anak-anak gak mengerti. Kita harus menyesuaikan bahasa kita. Tapi sebaliknya, saat audiensnya adalah orang-orang dewasa atau orang-orang tua, kita menggunakan bahasa baku yang formal yang sesuai dengan keadaan. Dan yang terakhir, penggunaan intonasi dan ekspresi juga sangat penting agar speech tidak terus menonton. Teman-teman, saat kita berbicara menggunakan ekspresi, beda sekali dengan kita hanya diam tanpa ekspresi. Misalnya nih, saya contohkan. Assalamualaikum, saat saya tidak berekspresi ya. Terus saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jelas itu terdengar tidak sangat menarik ya teman-teman. Tapi berbeda saat kita menggunakan ekspresi. Tersenyum saja, misalnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti vibes-nya tuh langsung berbeda. Nah, mengapa? Itulah pentingnya ekspresi dalam kita menggunakan speech. Baik, selanjutnya struktur speech. Speech yang baik biasanya terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama adalah opening atau pembukaan, yaitu bagian untuk menarik perhatian audiens. Nah, pada pembukaan ini kita harus benar-benar gimana nih caranya biar audiens tuh langsung memperhatikan kita, biar audiens tuh mendengarkan kita berbicara. Ini kuncinya ada pada saat pembukaan. Kalau pembukaannya saja sudah membosankan, jelas orang lain males untuk melihat kita. Yang kedua adalah body atau isi, yaitu bagian utama yang berisi pesan dan informasi. Dan yang terakhir adalah closing atau penutup, yaitu bagian untuk menyimpulkan dan memberikan kesan akhir pada audiens. Selanjutnya, peran speech dalam dunia bisnis. Dan tadi kan kita membahas pidato saja. Nah, sebenarnya apa sih peran speech ini dalam dunia bisnis? Nah, peran speech dalam dunia bisnis ini adalah misalnya dalam presentasi perusahaan kepada investor. Speech digunakan untuk meyakinkan bahwa perusahaan kita layak untuk didukung. Terus selanjutnya dalam pitching produk. Speech membantu menjelaskan keunggulan produk kepada calon pengguna. Dan speech juga digunakan dalam meeting bisnis untuk menyampaikan ide dan strategi. Selain itu, speech juga sangat penting dalam public relation untuk membangun cerita perusahaan di mata publik. Nah, teknik speech yang efektif ini ada beberapa teman-teman. Yang pertama adalah melakukan eye contact saat kita berbicara di depan umum. Saat kita melihat orang, kita menggunakan eye contact biar orang itu tetap memperhatikan kita. Yang kedua adalah menggunakan body language. Seperti saat saya berbicara ini, dari tadi saya kayak 1, 2, 3, itu namanya body language. Dan yang ketiga menggunakan storytelling agar speech lebih menarik. Gak perlu terus-terusan pakai bahasa baku, kita juga bisa menceritakan sedikit tentang menggunakan bahasa yang santai gitu. Dan yang keempat, menyatakan data atau fakta agar orang-orang tuh bisa percaya dengan kita. Dan yang terakhir adalah latihan sebelum tampil agar kita lebih terlihat percaya diri. Ada kelebihan dan kekurangan dalam speech. Di antaranya adalah yang kelebihan yang pertama diantaranya adalah komunikasi yang lebih langsung sehingga pesan lebih mudah dipahami. Selain itu, speech juga lebih meyakinkan karena disampaikan secara langsung. Namun, speech juga memiliki kekurangan seperti rasa gugup yang sering dialami pembicara dan dibutuhkan skill komunikasi yang baik agar pesan tidak salah disampaikan. Teman-teman, selanjutnya kita bahas tentang kesimpulannya nih. Tadi kan kita udah bahas banyak banget. Jadi kesimpulan dari speech ini
Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa speech atau pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sangat penting dalam dunia bisnis. Mengapa demikian? Karena speech membantu menyampaikan informasi, mempengaruhi audiens, serta membangun citra profesional. Dengan kemampuan speech yang baik, seorang dapat menjadi lebih percaya diri dan efektif dalam berkomunikasi di dunia bisnis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video guys. Bye-bye.